Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabil M. Ramadan, NPM 2259-2010-02. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Machine Learning 5A, yaitu tentang mendemonstrasikan EDA. Baik, kita langsung buka Google Colab-nya. Di sini saya sudah memasukkan dataset yang saya ambil dari web Kaggle dengan tema atau judul World Happiness Report yang akan menjelaskan tentang penilaian-penilaian apa saja yang bisa membuat orang itu bahagia. Sebelum kita memasuki atau menjelaskan, mendemonstrasikan, kita harus ketahui dulu apa itu EDA. EDA itu adalah proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kemudian menemukan anomali, lalu menguji hipotesis dan memeriksa asumsi. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu kita coba running dulu. Kita mulai dari awal lagi. Di sini ada country, ada region, ada happiness rank, happiness score, ada standard error, ekonomi, family, health, freedom, terus government, corruption, kemudian generosity, dan dystopia residual. Jadi ini adalah kolom-kolom penilaian tingkat kebahagiaan seseorang. Penjelasannya adalah di sini country adalah nama negaranya, kemudian region adalah wilayah dari negara tersebut. Jadi semisal Switzerland ini memiliki wilayahnya atau wilayah negara Switzerland ini ada di Eropa, Kanada ini ada di Amerika. Kemudian happiness rank ini adalah tingkat bahagia atau ranking kebahagiaan lah kalau bahasa enaknya. Kemudian skor happiness atau skor kebahagiaan adalah angka skor penilaian dari kebahagiaan. Kemudian standar error ada ekonomi, GDP per kapita. Jadi faktor ekonomi, penilaian faktor ekonomi untuk kebahagiaan seorang. Kemudian family ini bisa diartikan keluarga, kerabat, atau lingkungan sosial. Jadi tingkat penilaian dari kebahagiaan seseorang dari sisi family, yaitu yang bisa dijelaskan dari keluarga, sosial, kemudian lingkungan. Nah, ini penilaiannya. Kemudian health, life expectancy, kemudian freedom itu adalah kebebasan, terus government corruption adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan tingkat korupsi. Jadi hal ini juga bisa menimbulkan kebahagiaan dari seseorang tersebut. Ada generosity, kemudian dystopia residual. Nah, penjelasannya adalah jadi dalam baris 5 baris pertama ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, Switzerland menduduki negara pertama dengan tingkat kebahagiaan tertinggi dengan skornya yang dia paling tinggi, yaitu 7.587. Standar errornya apa? Standar itu adalah di mana nilai paling kecil itu adalah nilai yang paling akurat. Jadi Switzerland ini memiliki nilai yang paling kecil di antara yang lain, yaitu 0,03411 seperti itu. Dan tingkat kebahagiaan Switzerland melalui ekonomi nilainya seperti ini. Dari nilai sosial atau keluarga nilainya seperti ini. Nilainya ini bisa kita lihat. Kemudian tahap kedua yaitu memeriksa struktur data. Coba kita run. Nah, di sini muncul kita menilai dengan statistik deskriptif. Nah, jadi ini penilaian berdasarkan kolom-kolom tersebut. Kemudian yang ketiga ada penjelasan tentang statistik deskriptif. Nah, di sini adalah pada angka ini yang saya tunjukkan ini, angka yang paling kanan adalah jumlah negara dengan tingkat kebahagiaan nilainya ini. Jadi pada nilai 4.738 hingga 5.213 ada 28 negara. Kemudian nilai 5.688 sampai 6.163 ada 20 negara sampai seterusnya. Dan yang paling kecil atau paling dikit dari tingkat kebahagiaan penilaiannya 2.833 sampai 3.314 ada bukan kurang lebih nilainya ada 3 negara. Yang keempat ada
tahap visualisasi data. Nah, jadi correlation-nya perlu perhatikan, correlation-nya harus menggunakan number atau menggunakan angka. Kalau nggak menggunakan angka dia tidak bisa. Nah, di sini nah, pada nilai X ini penjelasan di sini. Pada ini nilai X itu adalah yang horizontal. Horizontal itu berarti ekonomi GDP, maka dituliskan di sini X ekonomi GDP per kapita. Kemudian Y adalah vertikal. Y-nya adalah happiness score. Nah, ini. Jadi bisa kita lihat patokan dari kebahagiaan seseorang melalui ekonomi atau bahagianya seseorang melalui ekonomi dengan nilai-nilai nilai-nilai di sini, tingkat happiness-nya atau skor kebahagiaannya ada di sini. Misal orang memiliki orang yang bahagia melalui ekonomi ada 0,75, berapa tingkat skor kebahagiaannya bisa kita lihat dari sini barisnya, jumlahnya banyak atau tidaknya. Lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada heatmap korelasi antara variabel. Kita fokus ke happiness score. Jadi bisa kita lihat, nah di sini kalau dia nilainya mendekati 1, taruhlah 0,50 sampai 1, maka dia memiliki tingkat kebahagiaan yang baik. Misalnya contohnya di sini happiness score. Kita lihat dari ekonomi GDP per kapita nilai kebahagiaannya 0,75, berarti di atas 0,50, maka dia termasuk dari salah satu alasan orang bahagia. Kemudian family itu adalah keluarga, lingkungan, sosial yang sudah saya jelaskan, nilainya adalah 0,74, berarti dia masih di atas 0,50, maka dia berkontribusi membuat penilaian atau membuat orang tersebut bahagia. Kemudian ada freedom itu kebebasan, dia nilainya masih di atas 0,50, maka dia masih berkontribusi untuk kebahagiaan, skor kebahagiaan. Nah, cuman bisa diperhatikan di sini ada terus government corruption atau tingkat kepercayaan seseorang terhadap pemerintah dan tingkat korupsi. Dia nolnya 0,4, nilainya 0,4, maka dia di bawah 0,50, maka dia tidak berkontribusi terhadap skor kebahagiaan. Itu penjelasan yang tahap keempat. Memasuki tahap kelima. Di sini tentang memeriksa missing value. Di sini semuanya 0 karena kita tidak ada outliers gitu. Kalau ada outliersnya, maka ini bisa dikatakan penilaian ini nggak ada outliersnya. Kalau ada outliersnya di sini ada tandanya, ada titik-titik di sini. Ini tidak ada untuk analisis kali ini, nggak ada di datasetnya. Dataset kali ini nggak ada outliersnya. Jadi kita langsung tahap ke-6, memeriksa korelasi. Tahap ke-6 memeriksa korelasi. Nah, korelasi dengan skor kebahagiaan. Yang pertama ada happiness score. Jadi skor dari kebahagiaan ini yang paling mendekati adalah ternyata ini penilaian bentar. Oh, ini korelasinya jadi ternyata yang paling banyak membuat orang bahagia atau yang berkontribusi untuk penilaian orang itu bahagia adalah ekonomi. Nilainya paling tinggi di antara yang lain, 0,780966. Kemudian di urutan kedua yang membuat skor bahagia adalah family. Family itu tadi lingkungan, bisa keluarga, sosial, kemudian health atau life expectancy, kemudian freedom kebahagiaan sampai seterusnya. Di tahap yang ketujuh, ini kita baca di sini dulu. X itu adalah horizontal. Horizontal itu garis yang di bawah sini. Jadi horizontal memiliki beberapa, yaitu ekonomi GDP per kapita. Nah,
ekonomi GDP per kapita. Kemudian yang kedua ada family, healthy life expectancy, freedom, terus government corruption, generosity. Kemudian Y ini adalah vertikal, nilai vertikalnya hanya ada satu, yaitu happiness score. Jadi bisa kita lihat di konvensi regression linear fitur terkuat yang mempengaruhi kebahagiaan, yang pertama yaitu kita lihat yang paling tinggi adalah family ternyata. Nah, jadi penilaian konvensi regresi ternyata berbeda dengan penilaian dengan korelasi. Kalau kita menilai dengan konvensi regresi, tingkat yang mempengaruhi bahagia seseorang itu adalah ada di keluarga. Nah, bisa kita lihat ini yang paling tinggi keluarga. Kemudian yang kedua yang kedua adalah kita lihat freedom atau kebebasan seseorang itu. Kemudian yang ketiga ada health life expectancy sampai seterusnya. Jadi penilaiannya di sini. Ini adalah konvensi regression atau tingkat kebahagiaannya itu di sini kita lihatnya dari vertikal ini. Kemudian horizontal ini apa saja yang mengaruhi bahagia. Ternyata penilaian yang paling tinggi pada konvensi regresi ini adalah ada di family. Jadi yang mempengaruhi orang itu bahagia adalah dari segi keluarga atau family. Nah, di sini ada kesimpulannya. Simpulannya faktor yang paling mempengaruhi kebahagiaan berdasarkan model adalah family. Jadi pada model ini yang mempengaruhi orang itu bahagia adalah ternyata yang paling tinggi family. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada analisis dataset tentang world happiness. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.